Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderasi beragama, merangkul bukan memukul, mengajak bukan menginjak, berdamai bukan bercerai-berai. Ya sudah, walaupun beda dengan kita, dia punya sandaran sendiri, dia punya dalil sendiri, dia punya pegangan sendiri. Walaupun kita nggak harus untuk ikut mereka, sebagaimana kita nggak pernah memaksakan suatu hal kepada mereka, ya mereka juga tidak akan memaksakan kepada kita jika kita nggak pernah memaksakan hal itu. Kita boleh beda, yang penting kita berdamai dalam perbedaan itu. Karena ingat tadi, dalam hal ketauhidan kita kebenarannya mutlak, jadi kita nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik, di sini saya sudah bersama Bapak Sofian. Beliau seorang pengajar Al-Quran di Desa Jantur, Kecamatan Muara Muntai, dan beliau juga seorang kepala madrasah Sanawiyah Al-Muhibbin Muara Muntai. Nah, jadi di sini kita akan mewawancarai beliau tentang moderasi beragama dengan tema yaitu moderasi beragama, merangkul bukan memukul, mengajak bukan menginjak, berdamai bukan bercerai-berai. Nah, sebelum memasuki pertanyaan, mungkin sedikit saya jelaskan mengenai moderasi beragama. Jadi, moderasi beragama adalah orang yang dapat menyeimbangkan antara pengalaman agamanya dan juga penghormatan terhadap praktik agama orang lain yang berbeda keyakinan. Nah, jadi pertanyaannya begini, Pak. Menurut pandangan Bapak nih, bagaimana seharusnya sikap dan pengetahuan yang harus dipahami oleh seorang muslim agar menjadi muslim yang moderat, sehingga tidak fanatik terhadap golongannya sendiri, serta tidak mendiskreditkan golongan yang tidak sepaham atau sejalan dengan golongannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi menurut pandangan Bapak ya tentang moderasi beragama agar kita tidak fanatik dalam beragama, pertama dulu harus paham dulu tentang beragama. Jangan bahasanya itu setengah-setengah. Di dalam ilmu Al-Quran itu ada namanya kafah, keseluruhan. Jadi kalau keseluruhan itu kita memahami agama, insyaallah kita tidak akan fanatik. Karena terkadang orang itu bisa fanatik atau hanya memikirkan golongannya, dia tidak paham tentang bagaimana memahami agama yang sebenarnya. Seperti contohnya ilmu fikih, ya, dia tidak memahami itu. Kita ini kan terkadang ada dua kutub, ya. Pertama, mereka mengandalkan secara akal berpikirnya. Kedua, ada yang tidak menghiraukan secara akal. Dengan akal itulah mereka terkadang disebut orang yang ekstrim, ya, sesuai dengan akalnya. Padahal kan sebagai contoh, kita pada zaman Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah itu ketika kaum Ansor itu menyambut ketika muhajirin, menyatukan bagaimana Islam itu. Terkadang di situ mereka tidak melihat, ya, tidak memahami secara agama itu. Mereka tidak melihat sejarah-sejarah yang dulu bagaimana Islam pada zaman Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk fanatik secara golongan. Padahal di alam Islam disebut rahmatan lil alamin. Nah, jadi Bapak, salah satunya adalah kita tidak boleh hanya setengah-setengah pemahaman tentang agama. Jadi agama itu secara keseluruhan, kita ketika belajar ilmu fikih harus memahami bagaimana pendapat orang lain. Nah, tidak boleh kita itu, terkadang orang bisa memahami atau fanatik dengan mazhab satu aja, tidak melihat kadang mazhab bagaimana. Kita melihat salah satu contoh ketika bagaimana Imam Hambali dengan Imam Syafi'i. Ketika menjadi imam salah seorangnya, mereka mengikuti. Nah, disitulah kelemahan terkadang orang itu memahami agama hanya setengah-setengah saja. Ya, salah satunya adalah tidak setengah-setengah memahami.
pahamilah agama secara keseluruhan. Salah satu contohnya pendapat Bapak. Terus Pak, yang kedua, bagaimana cara kita sebagai muslim yang moderat dalam menyikapi orang-orang yang terlalu ekstrim dalam beragama dan fanatik terhadap golongannya. Nah, bagaimana cara kita agar tetap rukun dengan orang-orang tersebut? Kita tidak memandang sebelah mata pada mereka. Pertama dulu kita melihat kenapa mereka itu bisa fanatik agama. Tadi saya jelaskan, mereka hanya setengah. Ya, jadi pertama kita harus dulu melihatnya kenapa mereka bisa ekstrim. Bisa jadi mereka itu dari ilmunya, ke segi ilmu mereka tidak mendalami, ya, dan mendalami secara keseluruhan tentang pemahaman bagaimana Islam itu yang sebenarnya. Jadi kita tidak boleh bahwa menyatakan mereka itu adalah pendekatan secara dulu pribadi. Kita lihat mereka bagaimana, ya, dan tidak boleh kita memandang sebelah mata kepada mereka. Lalu kita mengucilkan mereka. Nah, sebenarnya yang seperti itu kita harus pendekatan dulu. Kita pertanyakan dulu. Kita adakan istilahnya bahasanya itu pertemuan. Kenapa mereka seperti ini? Nah, jadi kita pertanyakan, ya. Tidak boleh kita istilahnya bahasa itu langsung mencekal mereka. Jadi kita berikan pemahaman pada mereka bahwa seperti inilah Islam, seperti inilah agama yang harus sebenarnya. Terkadang orang itu memahami, ketika memahami agama, salah satu contoh mereka umpamanya ada salah satu mazhab umpamanya atau mengatakan oh ini haram atau ini salah tidak berkunut, ini berkunut salah, itu kan tidak boleh. Nah, kalau kita seperti itu, biarkanlah mereka berjalan sesuai dengan kehendak mereka, baru kita berikan pemahaman oh seperti ini Islam yang sebenarnya. Ketika engkau menjalankan istilahnya fanatik agamamu tentang pendapatmu, jangan menyalahkan kepada orang lain. Kita rangkul mereka, berikan pemahaman yang sebenar-benarnya agar mereka tidak salah kaprah dalam memahami agama yang sebenarnya. Terus Pak, nasihat dan pesan Bapak nih agar kita semua baik dari diri kami sendiri bahkan dapat mengajak sanak saudara agar dapat istiqomah menjadi muslim yang moderat. Ya, nasihat kita Bapak adalah kepada sekalian bahwa dalam beragama itu kita tidak istilahnya mengatakan saya atau aliran saya yang benar, ya, atau pendapat kita yang benar bahwa kita ini misalnya termasuk golongan yang sah, tidak boleh. Karena Islam itu kan punya masing-masing pendapat. Bagaimana di Indonesia kan terdapat 4 mazhab, ya, perbedaan pada itulah. Jadi kita menyikapinya, ketika kita menyatakan kita benar, jalankanlah sesuai dengan keyakinan kita. Kita tidak boleh menyalahkan hak orang lain atau pendapat orang lain atau golongan orang lain. Nah, lalu ketika orang lain menyalahkan kita tidak boleh juga menyatakan bahwa langsung menjelekkan mereka. Jadi kita biarkan mereka berjalan sesuai dengan pendapatnya, kita sesuai dengan pendapat kita. Jadi mari kita rangkul bahwa menyatakan bahwa Islam itu adalah rahmatan. Bagaimana kita memandang dulu bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, tidak pernah adanya pernyataan pecah belah. Bagaimana Rasulullah itu menyatukan Islam. Salah satu contoh ketika Islam belum masuk, bagaimana Rasulullah menyatukan kafir Quraisy. Ketika Hajar Aswad itu terlepas dari Ka'bah, bagaimana Rasulullah menyatukan. Itulah pendapat kita bahwa tidak boleh kita merendahkan orang lain atau menjelekkan kepada orang lain pendapat yang lain. Mari kita merangkul sama-sama bahwa Islam itu adalah agama yang benar sesuai dengan syariat masing-masing, dengan pendapat masing-masing, agar kita tidak pecah belah seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Saya kira ini sangat bermanfaat untuk kita semua agar bisa menjadi muslim yang moderat, saling menghargai, saling menguatkan, bukan saling melemahkan walaupun ada perbedaan di antara kita. Mungkin sampai di sini dulu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wa salli wa sallim ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
atas segala rahmat, nikmat dan hidayahnya, kita dapat mendapatkan nikmat iman dan Islam sehingga dapat menikmati hingga saat ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah teman-teman, sahabat-sahabat, pemirsa KKNDR kelompok 20 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai moderasi beragama, yang mana di sini kami mengangkat tema merangkul bukan memukul, mengajak bukan menginjak, berdamai bukan bercerai-berai. Bersama kami sudah ada Ustadz Muhammad Hamdan Asyrafi SHI. Beliau adalah salah satu dari hakim di Pengadilan Agama Sendawar Kabupaten Kutai Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggil Mas Hamdan nggih. Nggih. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah berapa lama di Pengadilan Agama Sendawar ini Mas? Saya baru 1,5 tahun ini. Masya Allah, alhamdulillah. Kita langsung mulai aja nggak Mas? Iya. Baik, kita langsung kepada pertanyaan yang akan kita ulik dari beliau ilmunya mengenai moderasi beragama, terutama dalam hal bermasyarakat antar sesama golongan masyarakat, lintas golongan satu dan yang lainnya, sehingga terjalinnya masyarakat yang moderat, muslim yang moderat, sehingga kita dapat beragama dengan baik di negeri kita yang tercinta ini. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, menurut pandangan Mas Hamdan, bagaimana seharusnya sikap dan pengetahuan yang harus dipahami dan dimiliki oleh seorang muslim agar menjadi muslim yang moderat, sehingga muslim tersebut tidak fanatik kepada golongannya sendiri, bahkan mendiskreditkan golongan yang lain. Nah, kira-kira pandangan jenengan gimana, Mas Hamdan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada Mas Ibrahim Mahmud dan teman-teman KKNDL ya, GR 20 nggih. Universitas Islam Negeri Samarinda. Ya. Alhamdulillah kita ada kesempatan untuk sekedar refresh atau mendorong diri kita seperti apa yang ditanyakan tadi tentang bagaimana tentang praktek moderasi atau bagaimana tadi? Bagaimana muslim yang moderat itu seharusnya? Oh, muslim yang moderat itu seharusnya. Nggih. Untuk masuk ke tema ini kita harus tahu dulu bahwa moderat itu kalau secara sederhana bisa kita pahami bahwa moderat itu ada di tengah, tidak di kanan, tidak di kiri ya. Tentunya hal ini bukan hal yang mudah karena pasti orang itu punya kecenderungan ya. Bahkan kecenderungan ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu pasti akan berbangga dengan apa yang menjadi pegangan mereka ya. Jadi memang manusia itu sudah ada kecenderungan untuk seperti itu. Nah, tapi itu hal yang lumrah selagi tidak disalahgunakan atau tidak disalahpahami ya. Karena manusia butuh berpegang pada kebenaran ya. Kebenaran yang diyakini harus dipegang secara kuat-kuat ya. Tentu saja dengan tidak menyalahkan apa yang dianggap benar oleh orang lain ya. Jadi yang kita anggap benar harus kita pegangi dengan tanpa menyalahkan orang lain ketika mereka punya pegangan yang kuat juga. Seperti ulama kita sudah mencontohkan, Imam Syafi'i mengatakan qauluna shawab wa yahtamilul khata'. Pendapat kami benar tapi mungkin salah. Wa ra'yu ghairina khata' wa yahtamilul shawab. Mungkin pendapat selain kita itu salah, tapi mungkin juga mereka masih punya
kemungkinan untuk benar di pendapatnya itu. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, ketika kita mengetahui kebenaran dari sesuatu, ya, atau secara ilmiah dia dianggap benar, ya sudah, walaupun beda dengan kita, oh dia punya sandaran sendiri, dia punya dalil sendiri, dia punya pegangan sendiri. Walaupun kita nggak harus untuk ikut mereka, sebagaimana kita nggak pernah memaksakan suatu hal kepada mereka, ya, mereka juga tidak akan memaksakan kepada kita jika kita nggak pernah memaksakan hal itu, ya. Jadi itu standarnya, bahwa setiap orang itu pasti punya kecenderungan. Nah, kecenderungannya ini harus ditempatkan pada tempat yang benar, ya. Di mana? Pada kebenaran yang dia yakini itu, ya. Untuk memudahkan gambaran tentang hal ini, kalau kita tadi bilang bahwa kita benar, yang lain mungkin salah, yang lain benar, kita mungkin salah, berarti kita harus tahu letak kita mau mengambil modernasi itu, kita mau tawasud ini tadi, wasatiyah, ada di tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Gambaran yang paling mudah, kalau kita mau ambil posisi di tengah, kita harus tahu mana ujung kanan, mana ujung kiri, ya. Jadi dengan hal itu kita bisa mengetahui di tempat mana kita bisa berpijak agar kita masih ada di tengah. Jadi saya kira seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua, Mas. Untuk pertanyaan kedua ini, bagaimana sikap kita terhadap seorang muslim yang tadi sudah berusaha menjadi muslim yang moderat ketika menjumpai golongan yang ekstrim kiri dan kanan tadi? Bagaimana kita menyikapi apabila bertemu golongan-golongan seperti itu? Iya, ini pertanyaannya memang sering mungkin kita hadapi. Kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang ada di tengah, tapi terkadang memang kita bukan terjebak ya, berada pada golongan orang yang ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri sekalipun. Ya, saya kira kita balik kepada landasan awal kita, bahwa kita harus punya mizan. Mizan itu timbangan atau patokan untuk kita berbuat dalam hal ini. Tentu saja patokannya adalah patokan ilmu. Mizannya adalah mizan ilmi. Kenapa? Karena dengan ilmu lah sesuatu itu bisa diletakkan secara objektif, ya. Kalau kita mengetahui bahwa hal ini benar menurut kita, salah menurut mereka, ataupun hal ini benar menurut mereka terus salah menurut kita, minimal hal itu bisa menjadi rem. Bisa menjadi rem agar kita tidak mudah menyalahkan orang yang tidak sama dengan kita, ya. Memang kita pasti akan dihadapkan dengan sesuatu yang enggak sama, maka ada dakwah. Kalau semuanya sama, buat apa dakwah? Ya, buat apa dakwah? Ya, jadi seperti itu. Kenapa kita harus mengajak dakwah? Itu karena ada yang mungkin tidak sama dengan kita, dan pasti tidak sama dengan kita. Ya, yang tidak sama ini mungkin mereka karena salah, atau mereka karena nggak tahu, makanya ada yang namanya dakwah ini. Jadi kita kembali pada mizan, timbangan ilmiahnya. Itu ada kaidah yang mungkin bisa kita nata'amal fi mattafaqna alaihi. Ya, kita saling berinteraksi, bertolong menolong atas apa-apa yang kita sepakati, yang kita satu pandangan, ya kita lakukan. Ya, wa natasamah fi makhtalafna fi, ya. Kita harus toleran atau kita harus memaklumi atas hal-hal yang mungkin beda. Ya, saya dengan sampean walaupun duduknya seperti ini, mungkin saja sampean teh saya kopi, nggak bisa saya memaksakannya sebaliknya, kan seperti itu. Ya, saya kira tetap pakai mizan ilmu itu tadi. Jadi di sini pentingnya mizan ilmu tadi ini, Mas. Baik, terakhir kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Tadi kita sudah mendengar paparan yang luar biasa terhadap bagaimana muslim yang moderat itu, bagaimana kita harus mempunyai mizan terhadap ilmu, dalam hal ilmu bagaimana kita tetap berada tawassut atau berada di tengah. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan terakhir, bagaimana nasihat dari jenengan kepada kami semua, terutama pada mahasiswa-mahasiswa yang masih belajar ini,
agar menjadi muslim yang moderat. Bagaimana kami tidak menyalahkan satu dan yang lainnya, bahkan mungkin qadarullah mungkin bisa mengajak teman-teman yang berada pada perbedaan golongan, mungkin bisa mengajak pada satu golongan yang sama seperti itu. Oke, ini yang berat karena suruh ngasih masukan ya. Memberi itu kalau kita punya, itu kita bisa melakukan. Nah, ini saya nggak punya apa-apa, suruh memberi. Tapi untuk poin terakhir ini seperti ini, seperti tadi yang sebelumnya masih berkaitan bahwa kita harus punya mizan ilmu tadi, ya, timbangan ilmu untuk menentukan kita mau di mana, ya. Itu akan kita lakukan sebagai pesan kami kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman KKN ataupun pada siapa saja, ya, bahwasanya setiap kita menambah perbendaharaan ilmu kita akan semakin terbuka atas apa yang kemarin-kemarin tidak kita tahu. Nah, kalau kita semakin banyak tahu, lagi-lagi ada sebuah kaidah, manittasa'a fikruhu qalla ingkaruhu 'alan nas. Orang yang terbuka pemikirannya, lebih banyak tahu tentang ilmu, dia akan sedikit sekali ingkar kepada orang lain. Maksudnya ingkar itu menyalahkan. Bukan berarti kalau ada yang salah tidak disalahkan. Enggak, kita harus pegangan itu juga. Mizan ilmu tadi untuk itu, ya. Kita berada pada posisi tengah, tapi bukan berarti mendiamkan sesuatu yang salah. Karena kita sudah punya mizannya. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Jangan sampai kita diamkan sesuatu yang salah itu tidak dibenarkan. Walaupun harus dilakukan dengan cara-cara yang sudah ditentukan secara syar'i, ya. Kenapa? Kalaupun kita mendiamkan kejelekan, itu sebenarnya bukan bentuk dari moderasi, ya. Ini bisa dijadikan dikasih underline bahwa mendiamkan sebuah kesalahan itu bukan moderasi itu sendiri, ya. Bukan moderasi itu sendiri. Yang salah harus tetap dikatakan salah, ya. Tapi yang benar biarlah benar walaupun itu beda, ya, beda dengan kita, ya, harus kita tahankan. Jadi seperti itu, mungkin dengan banyaknya kita menambah pengetahuan, kita harus menambah pengetahuan agar kita semakin bisa menempatkan diri sebagai seorang muslim yang moderat. Sebagai muslim yang moderat, ya. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Hamdan, jawaban yang luar biasa dari 3 pertanyaan ini. Baik teman-teman, mungkin itu dulu untuk pembahasan kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Hamdan yang telah memberikan luar biasa ilmu yang beliau bagikan kepada kita. Jazakumullahu ahsanal jaza, Mas Hamdan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dan mendapatkan ilmu dari apa yang telah kita dengarkan dan kita simak barusan. Baik, kurang lebihnya mungkin kami mohon maaf, kami mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Reski Amelia. Selamat datang di podcast KKNDR 2021. Hari ini di acara yang spektakuler ini kita telah ditemani oleh Kak Henry. Halo Kak. Ya, halo Mbak Kiki. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Mbak Kiki gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Kakak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Dan yang dimana kita akan membahas tema hal-hal yang menarik dan kita bisa saling curhat dan saling tukar pikiran. Tema kali ini kita akan bahas tentang perbedaan dalam beribadah di masyarakat. Nah, gimana nih menurut Kak Henry? Saya izin buka masker dulu kan, iya, ya, biar aja. Ngomongnya nggak terlalu pengap di dalam sini. Baik, membincang tentang perbedaan tentang dalam beribadah kali ya. Membincang tentang perbedaan dalam beribadah, seyogyanya berbeda itu adalah sunatullah. Jadi makanya dibutuhkan kedewasaan dalam melihat fenomena yang saat ini terjadi di kalangan masyarakat. Tentu beribadah sebenarnya ada hal-hal yang sudah tertera dalam
keislaman. Di antaranya adalah ada 3 hal pokok yang sebenarnya menjadi kajian utama dalam beragama Islam. Yang pertama adalah tentang akidah, kemudian yang kedua tentang syariah, kemudian yang ketiga tentang akhlak atau tasawuf. Nah, ada beberapa konteks di sini yang perbedaan masih bisa ditolerir. Contoh misalkan dalam perbedaan cara pandang beribadah. Kalau misalkan kita beribadah dalam syariat misalkan, tentu di masyarakat itu sangat banyak sekali perbedaan-perbedaan. Kita ambil contoh satu perbedaan yang berbeda adalah sholat kali ya. Misalkan ada segelintir atau sekelompok orang yang dalam melaksanakan ibadah sholat itu ketika sholat maghrib misalkan, dalam membaca surah Al-Fatihah ada yang basmalahnya dijaharkan, dikeraskan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai selesai. Tapi ada juga perbedaan ketika orang sholat itu nggak dijaharkan, disirkan, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita kaget tentang perbedaan-perbedaan seperti itu, yang standarnya yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, ini bisa kacau. Artinya kebenaran itu ada 2, Mbak Kiki. Yang pertama kebenaran mutlak yang nggak bisa diganggu gugat, dan itu ranahnya di akidah yang tadi pertama. Kemudian ada kebenaran yang relatif, artinya kebenarannya bisa aja berbeda-beda tergantung di mana tempat. Tergantung kondisi. Iya, tergantung kondisi. Contoh kalau misalkan kita ke Arab nggak ada basmalahnya itu dijaharkan, tapi kalau di Indonesia dijaharkan. Nah itu sunatullah, nggih. Jadi makanya kalau misalkan orang tidak mampu untuk dewasa dalam perbedaan, ini akan kacau nanti di kalangan masyarakat. Dan saat ini nggak sedikit orang yang kaget dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Tapi sebenarnya perbedaan itu sudah selesai dibahas oleh para ulama-ulama terdahulu. Jadi ada kebenaran yang relatif yang bisa disesuaikan dengan tempat masing-masing. Ada ranah ijtihad di situ. Mengikuti perkembangan zaman juga ya? Mengikuti perkembangan zaman bisa jadi. Tapi kalau misalkan dalam hal ibadah, misalkan sholat, kemudian zakat, kan zakat di setiap tempat juga berbeda. Ada yang pakai beras, ada yang pakai gandum, ada yang kemudian pakai uang. Jadi kalau misalkan kita menyalahkan satu cara beribadah, mungkin pengetahuan keislamannya kurang luas, kira-kira begitu. Itu Mbak Kiki. Nah, ada nih istilah Kak, moderasi beragama. Nah, menurut pandangan Kakak sendiri itu, moderasi beragama itu apa sih? Oke, bincang tentang moderasi beragama ya. Moderasi beragama itu sebenarnya bukan barang baru, cuma memang baru digaungkan oleh Menteri Agama kita. Moderasi beragama itu bukan sebuah ideologi baru atau bukan sebuah aliran baru. Tapi moderasi beragama itu adalah bagaimana cara pandang kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan agar tetap selalu moderat. Jadi dalam literasi keagamaan Islam itu kita kan ngobrolin dari sudut pandang seorang muslim ya. Iya, sudut pandang seorang muslim. Moderasi itu akar katanya dari moderat. Nah, moderat itu dalam Islam disebut dengan tawasud. Tawasud itu artinya di tengah-tengah. Jadi menempatkan diri di tengah-tengah antar dua ujung tatoruf. Tatoruf itu artinya ekstrim. Jadi moderat itu adalah kalau misalkan kita tarik garis lurus, jadi ada istilah kiri, ada istilah kanan. Nah, tawasud itu ada di tengah-tengah. Jadi tidak kemudian memihak kepada yang kiri, tidak memihak kepada yang kanan. Oh, jadi tidak memihak manapun ya. Betul. Jadi bukan ideologi yang berada baru. Di jalan yang tengah. Betul, ada di tengah-tengah. Jadi gini, uniknya kenapa kemudian ini menjadi penting tentang moderasi beragama. Indonesia itu pernah diajak ke kiri, Mbak Kiki. Ke kiri? Ke kiri. Jadi pada tahun 1965 itu Indonesia pernah mau dibuat komunis. Jadi ada salah satu partai besar mengajak Indonesia untuk berpaham komunis. Kemudian Indonesia juga pernah diajak untuk ke kanan, yaitu di eranya Pak Kartosuwiryo, DII, TII. Iya, jadi pernah diajak ke kiri, kemudian pernah diajak ke kanan. Nah, moderasi beragama itu letaknya di tengah.
tidak kemudian ke kiri, tidak kemudian ke kanan. Yang penting tanda kutipnya adalah tidak tatoruf. Tatoruf itu artinya tidak ekstrim. Jadi jangan sampai kita ke kiri kemudian ekstrim, kemudian jangan juga kemudian kita ke kanan kemudian ekstrim. Kuncinya itu adalah tidak ekstrim. Tidak ekstrim, Ya, menengahi. tidak tatoruf. Iya, di tengah-tengah. Nah, menurut kakak nih, bagaimana sih cara kita untuk menyikapi orang-orang yang ekstrim kayak fanatik gitu terhadap golongannya? Ada kan banyak tuh di luar sana. Oh iya. Untuk menyikapi orang fanatik terhadap golongannya. Tapi sebenarnya fanatik itu bagus asal tidak Berlebihan. Iya, berlebihan dan tidak menunggalkan kebenaran. Ini kadang saya juga tidak terlalu sepakat kalau ada orang yang mengatasnamakan kebenaran ya. Karena kebenaran itu relatif. Yang benar itu adalah tepat atau tidak tepat. Kadang kalau misalkan begini, kalau benar itu bahasanya hitam putih. Benar ya, kalau satu benar pasti satunya salah. Kalau satu benar salah, satunya pasti benar. Tapi kalau tepat, bisa aja kita berdua benar, tapi kadang tempatnya yang tidak tepat. Wah, tepat. Jadi pengistilahan benar atau tidak benar itu masih hitam putih. Tapi kalau tepat atau tidak tepat, dia bisa aja kita berdua sama-sama benar, tapi kadang kita kurang tepat aja. Kurang tepat aja misalnya, Ya, tepat begitu. dalam hal menyampaikan. Ya, betul. Nah, makanya kalau kita mau hidup berdampingan dengan orang-orang yang terlalu fanatik terhadap golongannya, kemudian ekstrim, pemerintah sebenarnya sudah punya program tuh. Kalau yang keburu sudah ekstrim ya, program pemerintah itu namanya program deradikalisasi. Itu lewat BNPT dan semua masyarakat saya kira penting untuk mengetahui itu. Islam itu diambil dari kata salam, artinya damai. Jadi seharusnya seorang muslim itu kalau berislam ya harus damai, harus tenang hatinya. Kalau nggak tenang berarti ada yang salah dari cara dia berislam. Benar sekali. Jadi lepas daripada konteks tujuan Islam itu adalah untuk mendamaikan atau damai. Salam, kira-kira begitu. Sebenarnya yang rugi bukan orang-orang yang moderat, tapi yang rugi itu adalah orang-orang yang terlalu fanatik berlebihan terhadap golongannya. Kenapa ruginya mereka? Ruginya mereka adalah mereka selalu senantiasa tidak tenang. Datang ke kelompok ini mereka merasa tidak sama, tidak nyaman. Langsung kayak berlebihan mencaci bahkan. Iya, betul. Kalau misalkan itu sudah level ekstrim, itu mereka ya langsung eksekusi. Misalkan nggak suka dengan terhadap sesuatu, mereka ngomong. Jadi yang merasa rugi dalam hal ini adalah orang-orang yang terlalu fanatik berlebihan pada golongannya. Jadi mereka merasa tidak damai. Tapi kalau misalkan orang-orang moderat, mereka mau berkumpul ke manapun, ya, ke siapapun ya ayo aja. Artinya tidak merugi orang-orang yang moderat. Tapi orang yang merugi itu adalah orang-orang yang fanatik berlebihan pada golongannya. Kira-kira begitu. Jadi rugi kali ya kalau misalkan terlalu fanatik pada golongannya. Tapi kalau fanatik bertujuan untuk membuat kita bersemangat, ya itu malah bagus. Artinya kita fanatik nih. Misalkan fanatik ke organisasi. Kalau kita fanatik itu membuat kita bersemangat, itu is okay aja. Tapi kalau fanatik kita menganggap bahwa kebenaran itu cuma satu, nah itu yang salah. Gara-gara ngerasa paling benar juga. Betul, itu yang rugi orang yang fanatik buta itu. Kira-kira begitu Mbak Gigi. Nah, di sesi terakhir nih Kak, bagaimana menurut pesan dan nasihat Kak Henry sendiri untuk semua orang dan khususnya saya untuk tetap menjadi istiqomah dalam menjadi muslim yang moderat? Oke. Menjadi muslim yang moderat ya Mbak Gigi ya. Jadi menjadi muslim yang moderat itu adalah sebuah keharusan untuk kita. Terutama kita semua yang berusia muda, yang semangatnya lagi tinggi-tinggi untuk kemudian memperbaiki diri ya. Artinya jangan sampai salah pilih guru. Pokoknya kalau ada guru-guru kita yang mengajarkan kita menunggalkan satu kebenaran yang lain salah, maka itu harus kita berhati-hati. Ya, jadi artinya tadi jangan sampai kita menunggalkan sebuah kebenaran, jadi kita salah, kita benar, yang lain salah semua. Jadi kira-kira begitu. Artinya jadi keharusan menjadi seorang muslim yang moderat agar senantiasa memberikan kedamaian bagi orang lain, karena visi dari Islam itu adalah damai. Seperti apa yang kemudian saya sampaikan tadi, kalau misalkan dia tidak damai, tidak tenang, tidak tentram dalam beragama, berarti ada yang salah dalam cara beragamanya.
bukan agamanya yang salah. Saat ini kan banyak orang yang Menyalahkan agamanya. diskreditkan, iya, kalau misalkan ada sesuatu terjadi yang disalahkan agamanya, misalkan Dikit-dikit agamanya, dikit-dikit. agamanya tidak terlepas dari agama apapun itu, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Semuanya. tapi yang harus dikoreksi kemudian adalah bagaimana cara orang itu bisa melakukan seperti itu. Artinya individu orangnya, bagaimana cara dia beragama, bukan agamanya yang salah. Kira-kira begitu. Intinya jangan menunggalkan kebenaran. Artinya bisa aja, kata Imam Syafi'i itu bisa aja saya benar dia salah, bisa aja dia salah saya benar. Artinya jangan menunggalkan kebenaran. Kita boleh beda, yang penting kita berdamai dalam perbedaan itu. Karena ingat tadi dalam hal ketauhidan kita kebenarannya mutlak, jadi kita nggak boleh berkompromi. Kalau misalkan saya menyembah Allah, kamu menyembah anak Allah misalkan ini kan. Jadi dalam agama Islam kita nggak boleh berkompromi dalam hal itu. Tapi kalau misalkan dalam hal syariat, contoh ibadah, kita beda dalam cara kita sholat, ada yang basmalah dizaharkan, ada yang subuhnya pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Saya kira perbedaan-perbedaan seperti itu bisa diperdebatkan lewat dalil-dalil yang sudah ada, dan itu sudah selesai. Jadi jangan lagi generasi muda terlalu karena semangat memperbaiki diri kali ya. Iya, karena mungkin terlalu berapi-api. Betul, kalau beda sedikit aja dengan kita, dia langsung salah ini. Langsung menyalahkan. Betul, apalagi sekarang itu semua orang bebas berkomentar di sosial media. Kemarin tuh ada saya temukan orang ngepost bacaan Al-Quran, tapi kemudian dikomeni salah bacaannya. Apa nggak mental orang yang ngepost itu jadi down? Seharusnya kan diperbaiki bagaimana, apa kesalahannya biar sama-sama memperbaiki. Saya kira apalagi netizen tuh jahat banget ya, kata-katanya berlebihan kadang. Harus bisa berdamai dengan perbedaan, saya kira itu, dan tidak menunggalkan kebenaran. Tapi merasa benar itu boleh. Merasa benar itu boleh, tapi tidak kemudian kebenaran itu jangan dianggap mutlak milik sendiri. Tapi merasa benar wajib. Jadi jangan sampai kalau kemudian kita berbeda, kamu nggak merasa kamu benar, ya susah begitu. Kayak kurang yakin juga. Betul, harus yakin juga dengan kebenaran. Jangan kemudian kamu punya keyakinan, tapi di ini sedikit goyang, nggak boleh juga. Kayak gitu. Memang agak luas sih kemudian bahasan kita tentang moderasi beragama, panjang sekali. Saya kira hal yang penting untuk kita pegang bersama adalah jangan menunggalkan kebenaran. Bisa aja orang lain benar, kita salah. Juga bisa sebaliknya. Itu Mbak Gigi. Terima kasih banyak Kak Henry, ya Allah ilmunya luar biasa. Iya, sama-sama Mbak Gigi. Senang bisa berbagi dengan sahabat-sahabat semua. Semoga podcast kita kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sahabat-sahabat yang lainnya. Amin. Dan saya sendiri Reski Amelia meminta maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.